wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita akan mendengarkan Ibu Lydia Marnella Zaidiana untuk mempresentasikan budaya positif di sekolah SDN 1 Karangmaritim. Kepada Ibu Lydia Marnella Zaidiana kami persilahkan. Ibu plus sebelumnya. Terima kasih untuk Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, di mana saya bernama Lydia Marnella Zaidiana, CGP angkatan 9, Kota Bandar Lampung, SD 1 Karangmaritim. Saya akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Next. Kata pendahuluan, di mana dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah? Next. Konsep inti dari budaya positif. Di sini ada banyak bisa kita perhatikan semua untuk rekan-rekan di sini, bahwa konsep dari budaya positif itu yang pertama ada disiplin positif, perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar dari manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan adanya segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru yang akan dilakukan di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan kita lihat di samping ada bagian profil Pancasila, kita tahu ada beberapa bagian dari profil Pancasila, yaitu ada mandiri, karakter mandiri, kemudian ada disiplin, dan lain sebagainya. Itu profil Pancasila, kreatif, bernalar kritis, kemudian bergotong royong, berbhinneka global, selanjutnya berkebudayaan. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang ini akan kita bahas, yang dimana guru-guru biasanya mendasari akan hal ini, dimana guru-guru pada kenyataannya mempunyai ilusi tentang guru mengontrol murid,
kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, guru-guru mempunyai ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, next. Selanjutnya, di mana kita bisa melihat dari ilusi itu ada perubahan paradigma stimulus ya. Respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita bisa lihat ada tabel, ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Ini ada perbedaan ya, yang dimana yang kita perhatikan setiap hari dan kita sudah rasakan atau sudah kita lakukan kebanyakan stimulus respon, bukan teori kontrol. Nah, ini ada perbedaannya. Contohnya stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol, realitas kebutuhan kita pasti berbeda, iya kan? Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu bedanya. Selanjutnya ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Itu bedanya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Mungkin Bapak Ibu ada ya hal melakukan bisa di rumah atau di kelas, adanya pemaksaan atau bujukan yang dilakukan di kelas. Nah, itu masuk ke stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus ya, menciptakan pilihan-pilihan baru, memberikan pilihan, tetapi tidak ada pemaksaan atau bujukan untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, tetapi dalam teori kontrol itu tidak ada bahasa itu, yang ada model berpikir menang itu ya. Selanjutnya, dan di sini ada istilah dari disiplin positif yang akan kita pahami, bahwa di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selain itu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik di dalam perubahan perilaku. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang termasuk dalam bagian disiplin ya. Kita pahami bahwa di dalam nilai-nilai kebajikan itu ada program belajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Years program dan keterampilan hidup. Selanjutnya, nah ini yang harus kita pahami, kebutuhan dasar akan manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Contohnya untuk bertahan hidup kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, itu ada rasa diterima, berbagi, kerjasama, dan dipedulikan. Sedangkan penguasaan kebutuhan akan manusia yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Sedangkan kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan hidup, mampu mengendalikan diri, dan yang terakhir kebutuhan dasar akan manusia adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya, ketika ada anak yang selalu meminta bekal akan makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah bertahan hidup. Kemudian kasus yang kedua, kasus yang terjadi di sekolah, misalkan ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru, maupun orang tua, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Dan yang ketiga, ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Dan mungkin rekan-rekan sekalian pernah melihat itu di peserta didik kita semua. Dan hal itu akan kita cermati satu persatu. Anak yang selalu, selanjutnya ya, ada masalah lagi di mana anak yang selalu diberikan bekal dengan menu yang sama, ya, dia akan membuat masalah dengan mengambil menu temannya karena dia berusaha untuk memenuhi akan kebutuhan kebebasan. Dia bosan dengan makanan itu, dia mencari lagi suasana baru. Yang dipenuhi oleh anak itu kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Selanjutnya, apabila ada anak yang merasa hebat, mengganggu temannya, dan temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar anak yang akan dipenuhi anak tersebut adalah kekuasaan. Selanjutnya, di mana motivasi perilaku manusia itu ada yang namanya ekstrinsik dan motivasi intrinsik, dan ini akan keseluruhannya menjadi satu ya, kita bahas pelan-pelan. Dan untuk motivasi perilaku manusia ini ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau dari luar itu untuk menghindari kenyamanan dan hukuman. Yang pertama, untuk kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi ya perilaku manusia yang berasal dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dihukum dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini biasanya sering dilakukan oleh rekan-rekan pada saat mengajar ya, pada peserta didik. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan berdampak dari pemberian penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu ada merupakan hal yang kurang tepat dalam kegiatan pembelajaran ya. Nanti dilanjutkan dengan pembahasan restitusi yang terbaik dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk anak. Ya, selanjutnya di sini kita lihat bahwa dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa bagian: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu faktornya 4 ini, ya. Dihukum oleh penghargaan tidak efektif, ya, dan bisa merusak suatu hubungan. Jadi penghargaan itu bukan hal yang baik juga ya, tetapi juga memang kurang tepat dalam pembelajaran kelas. Next. Dihukum oleh penghargaan, kita lihat lagi bahwa penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini bisa kita lihat rekan-rekan yang ada pembukaan dari kebajikan situasi. Ada kemarin saya perhatikan ya pembukaannya nilai kebajikan rasa empati besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di dalam kelas. Itu nilai kebajikannya rasa empati, bukan ini bahasa ini soalnya ya. Sedangkan saling menghargai nilai kebajikan kepedulian, kemudian situasi atau kondisinya atau permasalahan pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, di sini kita bisa lihat dari kegiatan budaya positif yang ada di sekolah yang sudah kita terapkan. Kita bisa lihat di sini dampak dari pemberian hukuman dan konsekuensinya serta adanya restitusi. Ya, jadi kalau kita memberikan suatu hukuman atau konsekuensi terhadap siswa, ini hasilnya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah. Kemudian yang ketiga berupa fisik dan psikis. Maksudnya di sini adalah hukuman itu bisa nanti berakibat psikis atau kejiwaan ya, bisa itu. Fisik juga bisa, ya kan? Contohnya kalau misalkan anak terlambat disuruh lari atau anak suruh ngepel, itu kan bentuk hukuman. Ya, itu merupakan budaya masuk yang bukan budaya positif ya. Kemudian konsekuensi, contohnya terencana disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi ini adalah budaya positif yang sangat tepat yang dilakukan di sekolah. Contohnya di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, itu dilakukan bagaimana kita ciptakan suasana atau kondisi murid tersebut ya. Coba lihat, ulang lagi Min. Nah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Kita ciptakan itu, bukannya kita hukum atau kita berikan maksudnya di sini konsekuensi ya, itu yang kurang tepat. Tetapi kita ciptakan bagaimana murid itu memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Jadi kalau ada masalah, bagaimana kita bangun atau kita gali lagi ke siswa, bagaimana mencari solusinya agar kamu tidak terlambat, atau bagaimana mencari solusinya agar kamu tidak makan di kelas, atau bagaimana mencari solusinya agar kamu tidak lagi lupa akan topi, seperti itu ya. Nah, di
sini ada tabel yang nanti saya akan tanyakan ke rekan-rekan ya, tindakan guru dan kemudian kita akan mencari jawabannya hukuman atau konsekuensi menurut rekan-rekan semua. Nah, di sini ada yang mencatat 100 kali dalam buku kalian. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut rekan-rekan di sini, hukuman atau konsekuensi ya. Kalau menurut rekan-rekan yang tepat yang mana? Hukuman yang pertama ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau ini? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut rekan-rekan, hukuman. Oke, sekarang kita lanjutkan next. Nah, ini adalah jawabannya ya, yang tepat. Nah, ini jawabannya. Pertama, hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Itu ya. Ini jawaban yang tepat. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita bisa pahami hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit maupun fisik maupun psikis ya. Kedua, anak membenci kedisiplinan. Ketiga, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takutnya adanya hukuman. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu adalah perasaan anak ketika diberikan hukuman. Dan itu berdampak tidak baik bagi siswa. Selanjutnya, kalau konsekuensi yang diberikan juga akan tidak berdampak baik. Yang pertama, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu ya. Next. Perbedaannya ya. Nah, itu perbedaannya ya. Sedangkan kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol pada saat ini. Nah, di sini ada posisi kita sebagai seorang guru yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Ini adalah posisi kita. Tetapi di antara posisi ada yang lebih terbaik lagi, ya. Nanti kita bisa lihat dengan materi selanjutnya. Next. Contoh penerapan 5 posisi guru. Contoh pertama, kasus siswa terlambat. Misalkan push up 50 kali, itu kita memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian, berapa kali ibu sudah memberitahu kamu tapi masih mengecewakan ibu. Ini adalah contoh dari penerapan 5 posisi guru, pembuat merasa bersalah. Next. Ini kasus siswa ya. Ini adalah contoh gurunya. Nah, yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi. Itu posisi kita sebagai teman terhadap siswa. Dan yang keempat, kita sebagai pemantau. Kamu sudah tahu kan peraturan di sekolah? Masuk pukul berapa? Kamu tahu konsekuensinya, silakan bayar 2.000. Next. Dan yang kelima adalah contoh penerapan dari posisi guru adalah manajer. Di mana kita sebagai seorang guru itu adalah seorang manajer. Contohnya di sini ada
Bila kita seorang manajer, yang kita lakukan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu yang kita tanyakan. Kita gali permasalahan ke anak. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kita sebagai manajer, di mana kita tidak menyalahkan, kemudian kita tidak menekan terhadap anak. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai guru bisa menggali permasalahan-permasalahan siswa? Apa sih masalahnya? Itu ya. Selanjutnya, nah, posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ini ada contoh. Kamu tidak benar melakukannya. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Next. Nah, jawabannya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas? Next lagi. Jadi, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan atau kata-kata yang positif, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam keyakinan kelas. Jadi, kira-kira sebagai manajer juga akan membuat keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas ya. Next. Di sini ada soal ya, nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa menjawab. Dia masuk ke dalam mana? Peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan selalu dikembalikan ke buku tempatnya. Masuk ke dalam keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain, itu masuk ke dalam menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu masuk dalam keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, masuk ke dalam keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dan dilarang menggunakan narkoba, masuk dalam keyakinan kelas, contohnya kesehatan. Dan selanjutnya, nah, ini adalah bentuk perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di dalam kelas punya tata tertib atau peraturan, ya. Dan kalau bisa bahasa itu dia ganti dengan keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah kata atau peraturan yang dibuat secara bersama-sama atas kemauan bersama, baik guru maupun siswa, ya. Kemudian bahasanya lebih logis, mudah dipahami dan dimengerti. Ini contohnya keyakinan kelas, Ibu tulis saja tanggung jawab, itu sudah masuk ke dalam. Contohnya selalu mengembalikan itu pada tempat waktunya. Kemudian bertanggung jawab, misalkan tiket tempat pada waktu dia piket, itu juga masuk ke dalam tanggung jawab ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin banyak yang belum mendengar kata-kata ini, tetapi nanti bahasa ini akan terbiasa ada di sekolah kita. Segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah segitiga atau 3 item yang ada dalam budaya positif pada saat kita verifikasi atau melakukan ke siswa yang sudah melakukan kesalahan. Ya, hal-hal atau tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat siswa melakukan kesalahan. Jadi 3 bagian ini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Sebenarnya yang pertama ini, tapi tidak kita lanjutkan.
Jadi yang namanya segitiga restitusi adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tiga ini nanti merupakan tahapan dari restitusi yang nanti akan dijalankan pada saat kita memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana pada prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Iya kan? Namanya kita sekolah berarti kita juga ada waktunya kita salah. Nggak selalu kita benar ya, pasti ada salahnya. Nah itu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya ini, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi. Dan anak-anak berhak untuk berkata seperti itu. Ini adalah contoh ketika kita pada saat menarik anak ya, atau menstabilkan identitas anak pada saat anak melakukan kesalahan. Pertama kita tanya dulu ini, kita buat seperti ini dulu. Jadi anak tidak terpojok ya. Biasanya rata-rata kalau ada anak yang salah, langsung kenapa kamu ini terlambat? Ya kan, langsung ada penekanan yang apa ya? Jadi anak terpojok dan merasa ketakutan, ya kan? Tapi gimana caranya kita bilang tidak apa-apa nak, hal itu wajar gitu. Kita buat menstabilkan emosi dia dulu. Udah stabil baru kita masukin tahap selanjutnya dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang nantinya anak itu bisa memecahkan solusinya sendiri. Ya, next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya ini, setelah kita katakan setiap manusia punya kesalahan, ya. Selanjutnya kita katakan juga kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, iya kan? Nanti dia jawab, kenapa seperti itu? Mungkin semalam dia main HP atau mungkin sampai terlalu malam, kemudian dia terlambat bangun dan terlambat datang ke sekolah. Nih, jadi pertanyaan ini penting. Nah kan, kamu melakukannya karena mendapatkan sesuatu bisa juga. Tapi kita lihat permasalahannya apa. Next. Kemudian yang ketiga, ya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Nah, yang terakhir ini kita tanyakan ke anak-anak kita, di mana kita sebelumnya di dalam kelas membuat suatu keyakinan kelas atau peraturan. Bahasa yang sudah fase itu peraturan, tetapi kita ubah menjadi suatu kata keyakinan. Iya. Jadi keyakinan apa? Nah, yang kamu ketahui di kelas kita, dan nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati dalam kelas. Dan kamu ingin menjadi seperti apa, nak? Seperti apa gambaranmu? Dan kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu lakukan pada saat kamu terlambat sekolah. Nah, di situ ya. Kemudian kita gali apa solusinya. Bagaimana solusinya? Nanti dia akan menjawab sendiri dan dia yang sendiri akan menjawab solusinya, bukan kita. Itu yang terbaik ya pada saat ada permasalahan di kelas. Tadi kita menekan. Ya, next selanjutnya. Penutup, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu melakukan refleksi pada dirinya. Guru berperan sebagai omong atau manajer untuk menuntut peserta didik menjadi insan yang mandiri, ya, bertanggung jawab dan merdeka. Ini menurut standar pendidikan nasional. Nah, yang harus dipahami adalah kita sebagai guru, yaitu di mana kita harus paham dulu, kita ini harus memiliki kepribadian yang profesional, sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan setiap kegiatan yang ada di sekolah. Nah, setiap habis pembelajaran, ibu boleh merefleksikan kepada siswa apa yang sudah dilakukan pada hari ini.
ya. Jadi anak-anak juga nantinya akan ada pendekatan juga kepada guru. Kalau guru ada merefleksikan semua kegiatan pada saat akhir pembelajaran. Itu salah satunya. Terima kasih rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Selanjutnya bisa melihat video yang akan saya tampilkan tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lydia Marlella Zadiana atas presentasinya dan paparannya soal budaya positif. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka pertanyaan untuk 3 pertanyaan. Boleh teman-teman semua perwakilan tiap kelas mengajukan pertanyaan. Nanti sebelum menyebutkan pertanyaannya, disebutkan namanya serta kelas perwakilan kelas berapa. Oke, bisa dimulai. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, kita kepada Bu Nisa, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devian Nisa, saya perwakilan dari kelas 1. Di sini saya ingin bertanya dari pemaparan tadi, apa tujuan dari segitiga restitusi tersebut? Apa tujuan dari segitiga restitusi? Terima kasih. Banyak pada moderator. Untuk Ibu mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Langsung dijawab ya teman-teman semuanya ya. Masih semangat ya teman-teman ya? Terima kasih untuk Ibu Anissa yang dimana pertanyaannya adalah tujuan dari segitiga restitusi. Kita tahu bahwa tujuan dari segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik dalam memperbaiki kesalahannya. Contohnya tadi sudah kita lihat ada beberapa kasus ya, di mana kita memperbaiki kesalahan siswa dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga menghasilkan solusi dari yang kita harapkan. Mungkin seperti itu saja Ibu Nisa. Bagaimana Ibu Nisa? Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan Ibu Nadia. Cukup ya Bu Nisa ya untuk jawabannya dari apa tujuan dari segitiga restitusi. Untuk pertanyaan kedua, boleh teman-teman? Siapa?
Boleh Ibu Pandia dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Setelah kita mendengarkan presentasi tadi tentang budaya positif, saya akan bertanya, apa saja langkah dalam segitiga restitusi? Terima kasih. Diulangi ya. Terima kasih pada Ibu Fahria untuk pertanyaannya. Saya ulangi Bu ya. Apa saja langkah-langkah segitiga restitusi? Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Fahria yang dimana tadi ada pertanyaan dari Ibu Fahria, sebutkan langkah-langkah segitiga restitusi. Dimana kita tahu ya bahwa dalam menyelesaikan kasus permasalahan yang ada di sekolah, kita harus melalui beberapa langkah. Di antaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi terhadap tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menerapkan keyakinan. Dan itu memang harus kita lakukan kepada siswa sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kasus yang bisa disempurnakan dengan adanya permasalahan yang dapat terselesaikan dengan kita melakukan keyakinan kelas dan tahapan menstabilkan identitas dan juga validasi tindakan salah. Itu yang bisa saya jawab. Bagaimana Bu Fahria? Terima kasih untuk Bu Fahria atas pertanyaannya. Selanjutnya Ibu Nadia. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, boleh Ibu Ida. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, apa itu restitusi dalam dunia pendidikan? Terima kasih, itu saja. Kembali ke Terima kasih Ibu Ida atas pertanyaannya. Saya ulang Ibu ya. Pertanyaannya dari Ibu Ida, perwakilan dari guru agama, yaitu apa itu restitusi dalam dunia pendidikan? Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi apa pengertian dari segitiga restitusi? Ya. Jadi pengertian dari segitiga restitusi adalah dalam dunia pendidikan adalah Untuk proses penciptaan atau menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan kekuatan atau dengan karakter siswa itu lebih kuat lagi. Jadi itu jawaban dari saya, di mana pengertian dari atau tujuan dari segitiga restitusi. Bagaimana Ibu Fahri? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu guru semua atas pertanyaannya. Tadi sudah dipaparkan penjelasan dari Ibu Lydia Marlana Zariana tentang restitusi. Jadi segitiga restitusi. Jadi untuk kesimpulannya kita kembalikan lagi kepada Ibu Lydia. Jadi kesimpulannya untuk pemaparan hari ini tentang budaya positif kita, di mana budaya positif di lingkungan kita memang perlu ditegakkan atau kita lakukan atau kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah, yaitu di mana budaya positif itu disertai dengan penerapan dari segitiga restitusi, yang dimana penerapan dari segitiga restitusi dilakukan dengan beberapa tahapan yang tadi sudah saya sampaikan ya.
Dengan tahapan-tahapan itu, diantaranya ada validasi identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan, itu akan menghasilkan siswa yang tadinya melakukan kesalahan dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan akan menghasilkan solusi atau dapat memecahkan masalah yang ada di sekolah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, sekiranya kalau ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tampilkan video tentang kasus yang pernah ada di sekolah, dan silakan Bapak Ibu untuk videonya. Dalam video tersebut kita bisa lihat kegiatan dari penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Kira dari kesimpulan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Herawati, teman sejawat dari Ibu Lydia Marlela MPD di SDN 1 Karangmaritim. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lydia tentang budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rika, teman sejawat dari Ibu Lydia Marlela Rizadiana MPD SD 1 Karangmaritim. Saya sangat setuju sekali untuk penerapan budaya positif kepada lingkungan sekolah kami karena murid kami itu terpengaruh dengan lingkungan budaya positif yang kurang terpapar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh? Baik. Ibu belajar, ibu ingin kalian ice breathing dulu ya. Nah, ibu ingin kalian tepuk semangat biar semangat dalam belajar. Oke? Yuk mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih. Baiklah anak-anak ibu yang soleh, hari ini ibu akan membahas tentang keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai suatu kebajikan yang disepakati bersama oleh kita secara universal tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu juga keyakinan mempunyai tujuan penting dari penerapan keyakinan yang ada di dalam kelas. Yaitu yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada murid. Kemudian yang kedua, mewujudkan disiplin positif. Ketiga, membentuk karakter yang positif pada murid. Sedangkan yang keempat adalah menumbuhkan adanya semangat belajar pada murid. Itu adalah salah satu dari tujuan keyakinan kelas yang akan kita sepakati di dalam kelas. Kalian tahu kenapa adanya keyakinan kelas bukan peraturan? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara murid dengan guru untuk apa? Untuk membentuk karakter siswa menjadi budaya positif dan nantinya akan menghasilkan kelas yang kondusif, nyaman, dan aman. Nah, selain itu bisa kita lihat di sini contoh, ada beberapa contoh tentang budaya positif. Yang pertama adalah mandiri. Yang kedua tanggung jawab. Ketiga disiplin. Keempat menjaga kebersihan. 5 saling menghormati. 6 toleransi. Dan 7 tepat waktu. Ini adalah salah satu dari contoh kata keyakinan yang akan kita buat di dalam kelas. Nah, untuk itu ibu minta kepada anak-anak ibu semua di sini, hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas di kelas kita. Dan ibu minta kepada kalian nanti mengisi kertas ini berdasarkan keinginan kalian ya. Nanti ibu kasih satu-satu, kemudian setelah selesai menulis ditempel di di sini yang sudah ibu sediakan. Oke? Oke. Sekarang ibu bagikan satu-satu, kemudian nanti kalian tulis ya. Nah, kalau sudah, sekarang silakan tempelkan ke depan dari kelompok sini dulu. Oke, silakan. Terserah mau ditempelnya dulu. Silakan. Ayo langsung. Nah, gitu. Oke. Sekarang kelompok sini ya, kelompok yang pink. Silakan. Nanti dulu. Jadi bawa yang pink ya. Ya sekarang silakan yang laki-laki kelompok tengah.
Jadi ini keyakinan keras yang sudah kita sepakati bersama dan akan menjadi sebuah peraturan keras yang akan kita lakukan dalam kegiatan kita, dalam kegiatan belajar mengajar kita ke depannya. Sekarang Ibu minta kepada kalian dari kelompok sana untuk membuat nama di sini, menuliskan nama kalian dan memberi parang. Ya, ini adalah daftar hari dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Silakan Anda sana.
sudah selesai membuat kesepakatan kelas dan sudah ditempelkan di depan kita. Dan hari ini dengan adanya kesepakatan kelas, semoga dapat semua siswa mentaati peraturan yang ada. Dan baiklah, Ibu akhiri hari ini tentang keyakinan kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dominike Syanggraini dari SDN 1 Karangmaritim. Saya merasa senang dengan adanya paparan yang dibuat oleh Ibu Lydia. Dengan itu, kelas menjadi lebih konduktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatswita dari SDN 1 Karangmaritim. Saya merasa senang dengan paparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Lydia, yang dapat mewujudkan kelas yang aman, menyenangkan, sehingga murid dapat belajar dengan bahagia dengan adanya penerapan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.